Bab 3764. Aturan hutan pagi kabut. Setelah membersihkan mayat orang-orang dari Villa Lixing, mereka semua pun meninggalkan tempat itu. Selama terbang pergi, Erikin akhirnya memiliki kesempatan mencari tahu banyak hal tentang hutan pagi kabut dari pemuda lembah bintang. Kegunaan cincin perunggu kurang lebih seperti yang dia duga, yaitu sebagai kunci untuk mengumpulkan energi bintang fajar dan juga agar para kultivator bisa memasuki rapat terbesar. Soal energi bintang fajar, penampilan cincin akan terus berubah seiring dengan bertambahnya jumlah yang terkumpul, sehingga kultivator dapat mengetahui dengan jelas apakah mereka sudah memenuhi syarat untuk meninggalkan tempat ini. Alasan dilakukannya penghitungan adalah bahwa setiap kultivator yang masuk hutan pagi kabut hanya akan bertahan selama 7 hari. Jika sebelumnya telah memenuhi syarat untuk masuk rapat terbesar, mereka pun dapat pergi kapan saja dan tentu saja juga dapat memilih untuk terus menetap di tempat itu. Setelah 7 hari berlalu, yang memenuhi syarat akan dikirim ke rapat terbesar, sedangkan yang tidak memenuhi syarat maka akan dikeluarkan secara paksa dari wilayah rahasia. Daya serap cincin perunggu sebelumnya juga berkaitan dengan hal ini dan dapat dianggap sebagai hukuman lain. Artinya, aturan hutan pagi kabut adalah selama 7 hari, tetapi jika seorang kultivator tidak melakukan apa-apa selama 3 hari dan tidak berhasil mendapatkan sedikitpun energi bintang fajar, maka dia juga akan dibuang lebih awal karena terlalu lemah. Tampaknya, sudah benar jika aku segera berangkat mencari kultivator lain untuk mencari tahu situasi lainnya, kata Erikin sambil meraba cincin perunggunya. Akan terlalu berbahaya jika dia benar-benar menunggu sampai kultivasinya pulih baru bergerak. Soal cara mencari energi bintang fajar, ternyata sama dengan yang dia ketahui. Salah satunya adalah mencari tempat yang menyimpan energi bintang fajar dan menyerapnya. Cara lainnya adalah dengan merebut atau melakukan transaksi energi bintang fajar dengan orang lain. Dan lewat mulut Hari Song dari Lembah Bintang, Erikin juga mengetahui kabar buruk lainnya. Kali ini, energi bintang fajar yang ada dalam hutan pagi kabut terlihat jauh lebih sedikit dari rapat terbesar sebelumnya, kemungkinan tidak mencapai setengah bagian dari sebelumnya. Kalau tidak, jika sama seperti sebelumnya, mungkin energi bintang fajar tidak sulit didapatkan. Mereka bertiga pasti tidak perlu mengambil risiko dengan menjelajah ke area yang dalam dan liga bantuan seperti Gary Su pun tidak terlalu dibutuhkan. Tapi meskipun tidak banyak berpengaruh, ruang untuk pelatihan tanpa partai dan kultivator partai kecil sudah sangat ditekan, sehingga mereka terpaksa harus berkumpul untuk mendapatkan kehangatan. Bicara sampai di situ, Hari Song masih merasa sedikit cemas. Sebelumnya dia tidak tahu tentang perubahan itu. Pertama-tama dia pergi untuk bertemu dengan kedua adik seperguruan, tetapi hutan itu sangat luas. Dia menghabiskan waktu hingga 3 hari. Akibatnya, mereka bertiga hanya memiliki waktu kurang dari 3 hari dan berhasil mengumpulkan sangat sedikit energi bintang fajar. Katanya kamu pernah bertemu dengan roh binatang, apakah sulit sekali dihadapi? Tanya Erikin. Sebagian besar energi bintang fajar yang berada di hutan pagi kabut dihasilkan secara acak, tetapi tidak dijaga. Di dalam wilayah rahasia, sejenis roh binatang khusus akan terlahir untuk menjaga benda itu. Sebelumnya, kami bertiga berada di luar area. Roh binatang yang kami temui tidak terlalu kuat, kurang lebih berada di pola 3. Tetapi aku dengar bahwa jauh di dalam hutan, semua roh binatang berada di atas pola 5. Jika hanya kami bertiga, aku cemas tidak akan bisa menghadapinya sama sekali, kata Hari Song melanjutkan. Tentu saja, meski roh binatang di dalam hutan sangat kuat,
banyak juga energi bintang fajar yang bisa diperoleh, keduanya saling melengkapi. Erikin sedikit mengangguk. Yang disebut pola adalah tanda khusus pada tubuh roh binatang. Semakin banyak pola, semakin tinggi juga kekuatannya. Contohnya roh binatang di tempat ini, kalau bukan karena dibentuknya Liga Bantuan oleh pemimpin Su yang memberi kami para pelatihan tanpa partai kesempatan untuk bersatu, kami tidak akan berani datang. Harus aku akui, pemimpin Su adalah orang yang sangat baik. Bicara sampai di situ, Hari Song tidak kuat menahan untuk menghela nafas dan merasa terharu. Teman seiman Song tahu banyak soal Geri Su. Erikin bertanya dengan sedikit goncangan dalam hati. Tidak termasuk tahu banyak, tetapi yang aku tahu kakak seperguruan Su adalah putra suci pertama di lembah awan Mingsu. Dia memiliki kemampuan kuat, juga sifat yang baik. Dia adalah kultivator muda yang paling lembut dan sopan. Membahas soal Geri Su, mata Hari Song penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Aku dengar-dengar setiap kali kakak seperguruan Su berurusan dengan roh binatang, dia selalu menyerang paling depan dan menanggung bahaya terbesar, tetapi saat berhasil membunuh roh binatang itu dan mendapatkan energi bintang fajar, dia selalu membaginya sesuai jumlah orang, sama sekali tidak mengambil bagian mereka. Teman seiman Qin, coba kamu pikirkan, mana ada orang sebaik itu di dunia ini? Memang sangat baik, kata Erikin dengan mata berbinar. Lembah awan Mingsu. Tempat itu terdengar tidak asing. Sebelumnya di Qingsu, pria yang membujuk dan membohongi cucu ketua asosiasi ketua Yun, Violeta Yun, bernama Yusuf Zhang, bukankah dia pejuang kebanggaan dari lembah awan? Orang itu benar-benar munafik dan pandai bersandiwara. Violeta Yun ditipu hingga pusing 7 keliling olehnya. Ketua asosiasi kota M pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bukan karena formasi sihir miliknya, yang membuat hati orang itu menjadi tenang, kemungkinan sulit sekali untuk mengungkapkan isi hatinya. Baik Geri Su maupun Yusuf Zhang, keduanya berasal dari lembah awan. Apakah pemuda ini sudah berkata jujur? Hati Erikin tergerak karenanya. Namun jika semua ini hanya rencana yang dia susun, Geri Su juga membongkar identitas dirinya dan terkenal sebagai putra suci pertama di lembah awan. Jika dia benar-benar menipu banyak orang, tidakkah dia takut mendapat pembalasan setelahnya? Secara perlahan Erikin merasa semua ini mulai menarik. Tidak lama kemudian, belasan orang tiba di ruang terbuka lainnya. Ada belasan kultivator lainnya menunggu di sana. Kelihatan jelas mereka adalah kelompok kultivator lain dari Liga Bantuan. Pemimpin Su, kalian sudah kembali. Melihat Geri Su kembali membawa para bawahannya, baik yang sedang berlatih ataupun beristirahat, semua kultivator segera berdiri dan memberi hormat dengan kedua tangan. Terlihat jelas Geri Su memiliki wibawa yang tinggi di sana. Teman seiman tidak perlu sungkan, kalian boleh lanjutkan latihan. Kali ini, ada 3 teman seiman lainnya yang bergabung dengan kita dan teman seiman ini juga datang untuk melihat kondisi Liga Bantuan. Kata Geri Su sambil tersenyum, lalu mengulangi apa yang dia ceritakan sebelumnya. Dan kali ini, dia sengaja mengungkit soal si botak yang dibunuh Erikin lebih dulu. Semua orang menjadi sangat ramah dan tersenyum setelah mendengarnya. Erikin juga mempertahankan sikap sopan, segera memberi hormat dengan kedua tangannya. Sepanjang perjalanan terbang, dia juga sudah menemukan alasan perubahan sikap para kultivator itu. Aturan Liga Bantuan setelah mendapatkan keuntungan adalah semua orang harus berbagi dengan adil. Artinya, jika yang datang adalah orang lemah, maka sama saja dengan merebut mereka, tetapi jika lebih kuat dari mereka,
sebaliknya akan lebih bermanfaat bagi mereka. Dan saat saling memberi hormat, mata Erikin sedikit terbelalak karena melihat wajah seorang kultivator wanita. Wanita itu juga telah mengubah penampilannya, tetapi perubahannya terlihat sedikit aneh. Secara samar-samar dia teringat wanita itu bernama Sunny Yue. Tanpa mengatakan apapun, Erikin segera mengalihkan pandangannya. Pemimpin Su, baru saja saat kamu pergi untuk menyelamatkan teman seiman Song, Bobby Liu dan dua lainnya membawakan kabar baik. Baru saja saat dilakukan pencarian, kami menemukan tempat lain yang mulai menyatukan energi bintang fajar, dan luasnya terlihat tidak kecil. Setelah saling mengenal, si tua tersenyum sambil menyampaikan laporan dengan penuh semangat. Seberapa besar tempat yang sedang menyatukan energi bintang pagi itu? Mata Gerisu juga berbinar setelah mendengarnya. Bersambung.